Kemudian ada akhlak atau budi pekerti. Penting banget dalam ekonomi Islam kita menanamkan akhlak atau budi pekerti, bahkan tidak hanya di ekonomi Islam ya kan, dalam kehidupan sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati dan saya ta'zimi kepada beliau Ibu Neri Aslina SHIMA selaku pengampu mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan, kesemangatan dalam mendidik mahasiswanya. Nafa'anallahu bi'ulumih, amin. Tak lupa kepada teman-teman semua dalam satu perjuangan, mudah-mudahan kita semua dipermudahkan dalam menggapai cita-citanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, dalam titik ini, kita masih bisa berkumpul, bertolabul ilmi di kampus tercinta kita yang populer dengan sebutan kampus hijau, STAI Ibnu Sina, biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, beliaulah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, amin Allahumma amin. Ketiga kalinya saya atas nama Zainal Arafi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 akan menyampaikan sedikit tentang filsafat ekonomi Islam sebagai ujian akhir semester. Baiklah teman-teman semua, filsafat ekonomi Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang filsafat ekonomi Islam, kita harus lebih tahu terlebih dahulu apa sih filsafat itu. Jadi, filsafat ini menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Nah, menurut Al-Farabi, filsafat ini ilmu atau pengetahuan tentang sifat, bagaimana sifat sesungguhnya dari kebenaran. Dari dua definisi filsafat ini mungkin akan menjadi sebuah pengantar kita dalam memahami filsafat ekonomi Islam. Hakikat daripada ekonomi. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi tentang filsafat ekonomi, kita bicara sedikit lah tentang hakikatnya ekonomi. Jadi hakikatnya ekonomi ini kegiatan yang mengatur urusan harta kekayaan, baik yang berkaitan dengan memperbanyak jumlah atau menjaga pengadaannya, kemudian tata cara pendistribusian kepada masyarakat. Jadi ini hakikatnya daripada ekonomi, memperbanyak harta, menjaga pengadaannya, kemudian tata cara pendistribusiannya kepada masyarakat. Nah teman-teman, di bidang ekonomi ini ada dua poin penting yang perlu teman-teman pahami dan juga perlu teman-teman ketahui. Dalam bidang ekonomi ini ada yang namanya ilmu ekonomi, ada yang namanya sistem ekonomi. Ilmu ekonomi ini memperbanyak jumlah atau produksi. Kemudian yang kedua ini ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini tata cara distribusi kekayaan di tengah masyarakat atau konsumsi ya. Jadi dalam ekonomi itu ada produksi, ada konsumsi. Itu ya dalam ekonomi. Dalam ekonomi Islam, ilmu ekonomi, ada sistem ekonomi. Jadi dua bidang itulah yang perlu poin penting yang kita hafalin dulu gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, di dalam ekonomi Islam ini ada arsitektur penting yang perlu kita pahami dan juga perlu kita tanamkan dalam hati, yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
arsitektur Islam ekonomi. Jadi dalam berekonomi Islam yang pertama ini harus berorientasikan kepada falah. Apa sih falah? Itu kesejahteraan dunia dan juga akhiratnya. Jadi ekonomi Islam ini selain memikirkan dunianya juga lebih penting dia memikirkan akhiratnya. Jadi di dalam ekonomi Islam itu dunia dan akhiratnya ini harus seimbang gitu, harus berjalan bareng. Ini kalau berbicara tentang ekonomi Islam. Jadi ingat tadi harus berorientasikan kepada falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Nah, kemudian ada 3 pilar penting yang perlu kita tanamkan dalam hati dan perlu kita implementasikan dalam kehidupan berekonomi Islam atau bermuamalah. Yang pertama, itu ada yang namanya keadilan. Apa sih keadilan ini? Menghindari yang namanya riba, masyir, gharar, zolim, dan juga haram. Nah, yang kedua, ini ada yang namanya keseimbangan. Keseimbangan yaitu seperti manfaat, lestari, material, spiritual, real, finansial. Nah, kemudian ada kemaslahatan. Nah, pilar yang ketiga ini kemaslahatan, yaitu menanamkan iman atau takwa di hati kita. Ya, kalau kita sudah punya iman, kalau kita mau bermuamalah, mau menzolimi temen, ya kan, bermuamalah. Jadi kalau ada tanaman iman dalam hati ini, kita berhati-hati dalam bermuamalah. Ingat, pilar yang ketiga, kemaslahatan. Iman, regenerasi, jiwa, harta, akal, ini dalam kemaslahatan. Nah, kemudian setelah adanya 3 pilar ini, ada pondasi penting juga yang perlu kita tanamkan dalam hati. Yang pertama itu ada yang namanya ukhuwah atau persaudaraan. Ukhuwah atau persaudaraan ini seperti saling tolong menolong. Ya, misalkan ada temen yang kesusahan, ya kita tolongin. Nanti giliran kita yang susah, kita juga pasti akan ditolongin sama temen gitu kan. Jadi saling tolong menolong, ukhuwah, menanamkan ukhuwah atau persaudaraan dalam hati. Ini ciri ekonomi Islam itu seperti ini. Kemudian ada yang namanya syariah. Syariah ini ada berupa ibadah dan juga muamalah. Ini syariah. Kalau ibadah ini aktivitas kita yang langsung bersangkutan kepada Allah. Ini ibadah. Tapi kalau muamalah ini aktivitas kita yang bersangkutan dengan sesama manusia. Nah, ini bermuamalah. Ibadah sangkut pautnya langsung kepada Allah, tapi kalau muamalah aktivitas kita yang bersangkutan dengan sesama kita. Kemudian ada akhlak atau budi pekerti. Penting banget dalam ekonomi Islam kita menanamkan akhlak atau budi pekerti, bahkan tidak hanya di ekonomi Islam ya kan, dalam kehidupan sehari-hari pun juga harus menanamkan akhlak atau budi pekerti. Budi pekerti ini nomor 1. Sepandai apapun kita, kalau tidak mempunyai akhlak atau budi pekerti, tidak akan ada nilainya. Nah, ini akhlak yang perlu kita tanamkan dalam hati pada ekonomi Islam. Nah, jadi ketika kita bermuamalah, ini ketika kita memakai budi pekerti atau akhlak ini rasanya beda. Contoh, misal ada temen, ada kawan yang jualan minyak wangi. Ketika dia mau beli minyak wangi tanpa adanya akhlak atau budi pekerti, "Woi, beli minyak wangi, woi. Berapa minyak wanginya?" 10.000. 1.000 aja kenapa? Nah, ini pakai nada tinggi, intonasi yang tinggi ini kalau bermuamalah tanpa adanya budi pekerti. Tapi kalau misalkan bermuamalah dengan adanya akhlak atau budi pekerti, tentu beda ya kan. Nanti kata temen jualan parfum, "Bro, harga minyak wangimu berapa?" 30 ribuan. Nggak boleh kurang ya? Kalau untukmu 25.000 aja deh. Nah, ini pokoknya beda antara bermuamalah yang memakai akhlak dengan yang tidak memakai akhlak. Nah, dalam ekonomi Islam, kalau kita bermuamalah harus menanamkan yang namanya akhlak. Kemudian ada akidah. Akidah ini melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus menanamkan akidah. Nah, selanjutnya teman-teman, itu ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Segala sesuatu itu pasti memiliki ciri-ciri. Wanita cantik, ciri-cirinya itu demikian. Itu kalau bicara soal wanita. Kemudian misalkan HP iPhone nih, HP iPhone.
HP iPhone itu ciri-cirinya ada logo apelnya, apel yang termakan dia misal. Ada apel, ada logo, ada gambar apelnya di belakang handphonenya. Oh, itu tanda daripada HP iPhone. Nah, tapi kalau ciri-ciri sistem ekonomi Islam ini bukan soal dia yang cantik, bukan soal logo apel ya kan. Tapi ciri-ciri sistem ekonomi Islam ini yang pertama harus menanamkan yang namanya tauhid. Yang pertama tauhid. Tauhid tidak jauh sama dengan akidah. Tauhid ini menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini ciri-ciri sistem ekonomi Islam itu seperti itu, menanamkan tauhid, melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kemudian adil. Nih, ciri-ciri ekonomi Islam yang kedua, adil. Tidak boleh menzolimi teman demi meraih keuntungan yang lebih terhadap pribadinya sendiri. Boleh kok dalam ekonomi Islam ini mengambil keuntungan. Tapi kalau mengambil keuntungan yang lebih sehingga merugikan temannya sendiri demi menguntungkan pribadinya sendiri, ya ini berarti tidak menanamkan yang namanya adil. Jadi ekonomi Islam ciri-cirinya harus menanamkan adil. Kemudian nubuwah, ini yang ciri-ciri paling menonjol, yaitu meneladani daripada sifat-sifat Rasulullah seperti jujur, amanah, tabligh, fatonah. Nah ini nubuwah, meneladani daripada sifat Rasulullah SAW. Kemudian khilafah. Khilafah ini peran pemerintah sehingga tidak adanya diskorsing kepada kita yang berekonomi Islam gitu. Jadi kegiatan ekonomi Islam kita berjalan dengan lancar dengan adanya peran pemerintah tadi. Nah, jadi perlu ada yang namanya khilafah, peran pemerintah agar tidak terjadinya diskorsing kepada kita yang sedang menjalankan ekonomi Islam. Kemudian ada yang namanya ma'at. Ma'at ini adalah laba atau keuntungan, teman-teman. Keuntungan di dunia juga keuntungan di akhirat kelak. Jadi ma'at ini adalah keuntungan atau laba di dunia, tapi jangan lupa dengan keuntungan akhiratnya. Untuk apa kita mengejar keuntungan di dunia ya kan, tapi melupakan keuntungan di akhirat. Kita boleh untung di dunia, tapi jangan sampai rugi di akhiratnya. Jadi ciri-ciri ekonomi Islam itu ada ma'at, yaitu untung di dunia juga harus untung di akhirat. Jadi seimbang gitu. Itu ma'at. Nah, kemudian dari tauhid, adil, nubuwah, khilafah, ma'at, 5 ya. 5 ini dikerucutkan lagi menjadi 3 pilar, teman-teman. Yang pertama itu multiple ownership, atau bisa disebut sebagai kepemilikan multijenis. Di dalam Islam, kepemilikan itu diakui baik secara pribadi, negara, atau masyarakat. Kepemilikan multijenis ini diakui oleh agama. Nah, kemudian ada yang namanya freedom to act. Freedom to act ini adalah kebebasan bertindak atau berusaha. Kita diberi kebebasan kok untuk bermuamalah, diberi kebebasan untuk bertindak. Tapi ingat, di dalam ekonomi Islam tidak boleh melupakan akhiratnya. Jadi dunia dan akhiratnya harus seimbang. Tidak boleh melupakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak boleh melupakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kebebasan, tapi tetap ingat dengan akidah yang sudah ditentukan. Kemudian ada yang namanya sosial, keadilan sosial. Nah, dengan adanya keadilan sosial ini
Di dalam ekonomi Islam ditanamkan yang namanya keadilan sosial. Dengan adanya keadilan sosial ini tentu tidak akan terjadinya sebuah permasalahan. Jadi dimunculkannya keadilan sosial ini agar tidak terjadi sebuah permasalahan dalam berekonomi Islam. Tidak ada masalah dalam bermuamalah. Nah, ini harus menanamkan keadilan sosial agar tidak terjadi suatu permasalahan. Nah, setelah 3 pilar tadi dikerucutkan lagi menjadi satu bagian. Apa itu? Akhlak. Jadi akhlak ini merangkum dari semua yang sudah saya jelaskan tadi. Tauhid, adil, nubuwah, khilafah, ma'at, kemudian dikerucutkan menjadi 3, multiple ownership, freedom to act, sosial. Nah, 3 ini dikerucutkan lagi menjadi satu bagian, yakni akhlak. Jadi akhlak ini sudah merangkum daripada multiple ownership, freedom to act, sosial, tauhid, adil, nubuwah, khilafah, ma'at. Ini dirangkum pada akhlak. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam itu berakhlak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang filsafat ekonomi Islam. Apabila terdapat salah kata atau salah dalam berekspresi, salah dalam penyampaian, bisa dibenarkan lewat kolom komentar. Saya atas nama Zainal Arafi, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.